Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku, Nilam, sang traveler cilik dari Labuan Bajo, dalam channel kesayangan kalian, Diari Nila Kandi. Beberapa waktu lalu, aku telah mereview kawasan Puncak Waringin, khususnya di bagian luar. Nah, sekarang aku akan mengajak kalian untuk mereview kondisi di dalamnya. Aku yakin sebagian besar di antara kalian pasti belum lihat kondisinya. Untuk menjawab rasa penasaran kalian, ayo ikut aku. Hampir 1 tahun terakhir, kawasan Puncak Waringin mengalami penataan. Terjadi perubahan besar-besaran dari tampak sebelumnya, tidak terkecuali pada bagian dalamnya. Bangunan fisik Puncak Waringin secara keseluruhan sudah rampung 100%. Namun hingga saat ini belum dibuka untuk umum. Namun kalian tidak perlu khawatir. Dengar-dengar Bapak Presiden Jokowi dalam waktu dekat akan berkunjung kembali ke Labuan Bajo. Dan bisa jadi beliau akan meresmikan sendiri dibukanya kawasan Puncak Waringin untuk khalayak umum. Salah satu yang mengalami penataan adalah keberadaan ruang terbuka publik berupa taman yang ditumbuhi rumput hijau dan beberapa undakan tangga batu yang bisa dijadikan tempat duduk kala kita beristirahat di area ini. Meskipun banyak mengalami perubahan, penataan kawasan Puncak Waringin tetap mempertahankan ciri khas budaya Manggarai pada bangunan yang ada, seperti bangunan yang berbentuk rumah gendang yang berdiri kokoh menjulang tinggi ini. Saat ini, aku mau mengajak kalian naik ke bagian atas bangunan untuk melihat dari dekat bagaimana kondisi bangunan di bagian atasnya. Di bagian bawahnya saja sudah keren begini, apalagi bagian atasnya, pasti lebih keren kan? Untuk naik ke atas, kita harus mengelilingi semacam lorong berkelok dengan tanjakan yang cukup landai. Hal ini sengaja dibuat untuk mempermudah kita sampai ke atas. Bayangkan saja berapa anak tangga yang harus kita lewati untuk sampai ke atas. Dinding bangunan tak kalah uniknya, dibuat dari bahan menyerupai bata merah yang disusun sedemikian rupa, mirip puzzle yang ditumpuk satu persatu. Saat ini, aku masih di separuh perjalanan. Namun dari titik ini saja kita bisa melihat ke arah bawah pemandangan alam yang begitu menakjubkan. Suasana kota Labuan Bajo sore hari yang terasa nampak begitu damai. Aku cukup beruntung. Saat aku datang ke sini, cuaca cukup cerah. Maklum, akhir-akhir ini kota Labuan Bajo sering diguyur hujan, terutama di waktu sore hari. So, dengan melihat matahari tenggelam dari tempat seindah ini, siapa sih yang tidak merasa takjub? Kalian juga kan? Sambil menikmati pemandangan yang cukup menarik di sisi jalan yang aku lewati,
Tidak terasa aku semakin dekat berada di puncak Waringin ini. Kalian pasti setuju kalau puncak Waringin merupakan fasilitas publik yang sangat nyaman dan cocok untuk menikmati matahari senja. Bahkan tidak hanya itu, dari sini kalian bisa melihat kota Labuan Bajo dari berbagai penjuru arah. Wow, amazing! Pada bagian atas bangunan sengaja dibiarkan terbuka begitu saja. Ini untuk memberi kesempatan kepada siapa saja, termasuk anak kecil seperti aku, bisa leluasa melihat pemandangan indah tiada tara. Meskipun demikian, pada sisi terluar tetap diberi pagar pengaman untuk melindungi pengunjung dari resiko terjatuh. Persis ke arah barat, pagar pembatas dimodifikasi menjadi semacam meja panjang yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk menaruh makanan dan minuman, namun sebenarnya berfungsi sebagai pangkuan saat kita berdiri sambil melipat tangan memandang jauh ke bawah sana. Berada di atas bangunan ini, kita bisa melihat kota Labuan Bajo ke segala penjuru arah. Dimulai dari kawasan Kampung Ujung, kawasan Marina, kawasan pelabuhan, kawasan kota tepian air, dan kawasan puncak Pramuka. Sekali lagi aku mengajak kalian semua, ayo datang ke Labuan Bajo dan nikmati sendiri keindahan alamnya. Salah satunya dengan menaiki anjungan titik pandang di atas sana. Menara pandang ini memang mirip anjungan pada kapal pinisi. Untuk sampai ke atas sana, sebelumnya kita harus menaiki anak tangga yang ada di dalam ruangan ini. Sayang seribu sayang, untuk sementara aku belum diperbolehkan naik sampai ke atasnya. Padahal kalau sampai aku naik ke atas menara pandang itu, mungkin benar kalau aku adalah orang paling tinggi di kota Labuan Bajo. Hahaha. Kata papaku, kalau kita berdiri di atas menara pandang, kita akan bisa melihat dengan jelas Pulau Bidadari, meskipun bersembunyi di balik gugusan pulau-pulau di depannya. Bangunan di puncak Waringin ini dilengkapi tempat sampah, wastafel, dan toilet. Ini menunjukkan bahwa kebersihan menjadi perhatian serius untuk mendukung keberhasilan sektor pariwisata. Nah, semua bangunan yang ada di kawasan puncak Waringin ini, baik yang berada di bawah sana maupun bangunan yang berada di atas ini, nantinya akan dijadikan pusat oleh-oleh atau cenderamata, rumah tenun, kerajinan tangan, dan fungsi rumah kreatif lainnya. Sekian dulu review kali ini. Jangan lupa dukung terus channel aku
Labuan Bajo. Terima kasih, dadah.